Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama kami Sang Petualang Malam Mengungkap Misteri. Kali ini saya sama teman-teman berada di sebuah tempat wisata alam Ciwado. Ini saya berada di tempat pusernya Batu Bubut. Mungkin bisa dibilang tempat sejarah juga ya. Ada sejarah di masa-masa yang lampau. Oke teman-teman, kita mungkin lanjut aja. Teman-teman bisa lihat di sini, di belakang saya ada sebuah batu besar, dan di sebelah pinggir saya ini sebuah tempat yang tadi saya bilang itu tempat ziarah lah. Mungkin ada seseorang ataupun banyak juga dari kalangan masyarakat yang lain yang masuk ke tempat ini untuk dia entah istilah katanya menenangkan diri atau sengaja pengen seperti ada di kesunyian, atau mungkin selanjutnya juga pasti akan dibahas juga sama narasumber kita. Tapi narasumber kita untuk malam ini nggak bisa hadir karena mungkin tadi siang sudah kesini. Kebetulan juga udah sepuh banget ya teman-teman. Sedikit berbincang dulu di sini sebelum kita membuka tempat yang lain, karena mungkin teman kita juga pasti penasaran. Bisa Kang Akta atau Aipan bisa masuk. Selamat malam Aipan. Kita mungkin di sini tuh bisa dibilang pusernya ya, pusernya Batu Bubut. Ini baru saya sedikit membuka gitu kan, belum sebagian-bagian yang mungkin nanti juga teman-teman pasti tahu. Gimana kalau ditunjukin dulu loh? Oh boleh, tapi teman kita juga pasti pengen tahu sih, ada insting apa gitu sampai Aipan tuh datang ke sini, apalagi datang ke tempat pusar Batu Bubut ini gitu. Ya pertama pengen tahu gitu, yang kedua sambil silaturahmi aja gitu. Iya ya teman-teman, jadi intinya kita kemanapun mencari silaturahmi ya, mencari persaudaraan. Oke, langsung lanjut aja, kita melihat tempat yang lain ya. Kita langsung ke belakang, mungkin sedikit nggak sopan juga kalau ya. Areanya ya teman-teman. Ini bisa dibilang yang tadi saya bilang sebuah tempat ziarah, mungkin punya simbolis atau simbol ya, kayak seperti yang ada di tempat ini, batu ini. Ini di sini benar-benar terikat sama kain putih. Mungkin zaman dahulu kala ada sesepuh kita atau kiai kita atau haji kita yang pernah istilah katanya membalut batu ini pakai kain putih, dan mungkin dulu nggak sebesar ini ya Ipan ya, pasti agak kecil juga. Dan ini bisa dilihat tingginya itu sangat tinggi,
dan mungkin bisa kejangkau nggak sih teman-teman ke atasnya, tinggi ya. Dan energinya juga lumayan kental ya, lumayan kuat Ya, bukan lumayan, emang banget kuat sih. Cuman gimana ya, saya udah lama nggak ikut live gitu kan, tapi saya penasaran gitu sama tempat ini. Saya pengen tahu, ternyata ya tadi pun ada sedikit hampir jatuh. Oh ya, tadi kenapa teh pas waktu Enggak, tawasulan itu? ceritanya gini, saya pun kayak mana Kayak ya, yang saya sedih bisa dibilang gitu, maksudnya. mungkin makhluk ciptaan Allah itu bermacam-macam ya. Saya pun percaya nggak percaya, cuman saya memang mengalami, tidak mungkin berdiri seperti ini tanpa sejarah, istilah katanya ya, pasti ada sejarahnya. Tadi saya nggak sengaja mungkin, atau kayak mana, dia sengaja mengucapkan terima kasih karena kita sudah datang ke sini, sudah mendoakan yang ada di sini, dan sekaligus teman-teman, saya sama teman-teman juga minta izin untuk meliput atau melihat tempat ini. Nanti pun ada berikut acara seperti mediasi ya, mediasi juga dari spiritual kita Kang Aksai. Jadi Tapi mengungkap sepertinya apa aja yang ada di sini. Gimana? Teman-teman boleh ikut Biar tahu gitu. ini, bisa dibilang Coba. Ini ada seperti gua ya. Bisa ditunjukin. Ini seperti, kita tahu ini seperti apa gitu. ini di sini teman-teman ya, ada sebuah gua kecil, mungkin bisa dibilang gua, tapi yang lebih unik dan lebih istilah katanya memancing penasaran kita. Di dalam ada satu buah batu yang benar-benar terhimpit sama dua batu yang gede, tapi di atasnya juga ada batu kecil lah Ipan, yang bisa dibilang dia seperti mau jatuh tapi nggak jatuh. Iya. Ngomong-ngomong dari tadi saya tangan udah dingin banget gitu ya kan. Jadi ini kayaknya apa tempat tirakat apa gimana teh? Soalnya kan saya kurang paham deh. Cuman sayangnya begitulah, karena narasumber kita nggak bisa hadir karena dia mungkin udah sepuh banget. Iya. Bukan mungkin sih, dia emang sudah sepuh banget. Jadi suasana malam seperti ini, dan kita nanjak pun dari bawah itu ke atas itu lumayan sedikit menguras tenaga juga, tapi karena rasa penasaran kita, jadi kita pengen tahu ada apa sih, ada sisa apa sih di sini, ada cerita apa ke belakangnya di sini. Nanti pasti terungkap di sang Ikutin petualang malam mengungkap misteri. Assalamualaikum. Dan saya kunaon. kunaon. Ya nu di mana ya? Kunaon. Aduh kunaon. Atul panas kunaon.
Kunaon. Makhluk ini seperti kesakitan. Assalamualaikum. Kunaon. Nyari semua. Nyeri ya. Ya kunang. Aja nih lumayan. Doakan kau kembali ya. Teman-teman, tadi lagi kita ngumpul-ngumpul, itu kan keluar dari tempat yang ini ke tempat yang lain, tiba-tiba teman saya masukkan media dan kita Wawan masukkan, nanti bisa tahu makhluk apa yang masuk di tubuhnya. Kak Ipa, ceritanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya teman-teman, Punten. teman saya Panglima Ipan lagi mencoba menanyakan Punten yuk, serang saya. Punten terus ganggu. Itu serang saya. Pancaparingin anu di dia. Anu ngageuh di sanes. Jadi namanya katanya pancaparingin. Gak tahu makhluk itu masuk ke teman kita, gak tahu mau ngasih apa, jangan apa gitu, gak tahu mau mungkin ada bilang sedikit apa. pesan Ya, atau pesan. istilah katanya ya mungkin teman-teman yang biasanya sunyi gitu kan, kita berbondong-bondong datang ke sini, tapi kita kembali lagi, kita datang ke sini bukan untuk mengganggu atau mengusik makhluk atau apapun yang ada di sini. Kita sudah silaturahmi, sebisa-bisa mungkin kita sama-sama mendoakan ya, kata Sunda nama dageningan panontet tibang bolotot hungkulnya ipannya ketiasa ningali di mana ayana, di mana cicingna, di mana linggihna tah gini ayeuna mah cek parikosna lebat ka Wawan. Jadi yang pancawaringin teh nu ngageugeul di pali biasa nih. Itu barangkali dia pengen sesuatu atau ada pesan Jadi atau ada yang ditanyakan gitu. Ada pesen-pesen gitu. Ya teman-teman, dia bilang Jadi katanya tolong jaga tempat ini, jangan disalahartikan katanya. Jadi maksudnya kumaha eta yang ieu maksudnya disalahartikan emang seueur anu nyalahgunakeun gitu tempat ieu. Biasa dijelaskan eta gitu. Pikiran jelema cuma halus. Jadi eta niat anu alus maksana kumaha gitu ka dieu teh. Sareng niat anu goreng teh kumaha eta ieu. enggak sepertinya kayak gini loh Aitan. Jadi orang seperti melihat batu-batu ini, kadang dia bukan saya sendiri suzon sama orang atau gimana ya. Jadi kebanyakan tempat-tempat kayak gini dipakai penghisan. Mungkin Eyang nih merasa terganggu atau mungkin merasa nggak terima tempat dia dipergunakan, disalahgunakan atau disalahartikan yang seperti tadi dia bilang. Jadi gini teh. Kan pikiran manusia kan beda-beda. Ya, ada yang maksudnya pastinya itu. yang kesini itu ada yang benar-benar ingin mengetahui sejarahnya gitu kan, mencintai sejarahnya, dan juga ada yang Niatnya lain minta gitu. seperti ya maksudnya Ah. gitu. Tapi kembali lagi tadi yang seperti yang kita ucapkan Eyang, karena kita datang ke sini bukan untuk mengganggu Eyang. Kayak ieu teh Eyang teh Sunda atanapi Indonesia tiasa nyarios Sunda. Kapunten pami abdi sareng reng-rengan tos ngaganggu ngagareuwahkeun istirahatna Eyang di dieu sanes bade ngaganggu atanapi ngagareuwahkeun. Cek pada pausa mas sejak silaturahmi hoyong terang sejarah di dieu teh aya naon wae cek pada pausana kapangkarna. Nya Eyang bilihna aya nitip pesan antara aya ka hoyong biasa dicarioskeun. Eta tadi kumaha eta ieu anu nyalahgunakeun eta kumaha maksudna. Ya jelema anu salah artikan itu. Jadi maksudnya nyalahartikan Aya wae jelema nu hayang ngabagian. Aya wae jelema nu hayang. jadi eta kuduna kumaha eta ieu anu ka dieu teh kuduna kumaha gitu maksudna ngarahan tong disalahartikeun gitu. Sawajarna
ya yang seperti itu ya. Kalau mungkin istilah katanya kami mengganggu atau mengusik istirahat yang kami minta maaf. Kalau nggak ada yang ingin apa sesuatu ataupun permintaan gitu. Cek pari paos na Sunda nama sok karunya kakurungan badan dia budak. Teman-teman, tiba-tiba teman kita yang satunya lagi ke pasukan itu bisa di itu yut, punten yut. Itu sarang saha itu yut, itu rencang abdi. Jadi aya nu ka masukan. Eta kudu di dia kenesan ya. Ini tukang nu ngajaga gerbang gitu. Tanya. Iya teh perposna karena selancang yang aya makhluk musok ganggu di dia. Linggihna teh itu di mana wae atanapi bentukna teh seperti apa gitu, dan mungkin orang yang istilah katanya datang ke sini mengartikan yang berlainan gitu, pasti ada terusik ataupun terganggu makhluk-makhluk yang di sini. Jangankan istilah katanya untuk yang usil ya teman-teman ya, kadang untuk niat baik pun pasti ada aja yang merasa terganggu, tergantung niat sama istilah katanya depannya tuh kita seperti apa gitu, datang ke sini tuh niatnya tuh seperti apa. Yang mungkin bisa panggilkan lagi yang jaga-jaga di sini tuh siapa aja gitu, karena mungkin kita pun pengen meminta izin sekaligus pengen dijagain gitu, karena kita mau meliput tempat ini. Bisa ngomong nih. Teman-teman, yang apa tadi lupa, yang lagi memanggil sebagian teman-temannya ataupun penjaganya yang ada di sini. Kita pun pengen tahu, sekaligus kita pun pengen meminta izin juga kepada mereka yang ada di sini, sekaligus pengen mendoakan semoga istilah katanya tempat ini bisa langgeng ya yang ya, seperti bebatuan ini juga tidak disalahgunakan untuk artian apapun tanpa terkecuali. Semoga teman-teman juga bisa istilah katanya menjaga lingkungan kita, entah seperti di hutan atau seperti apa, pasti dia mempunyai tempat, suatu tempat ataupun suasana gitu ya kan. Sepertinya ini lain lagi ya teman-teman ya, karena ini auranya udah lain gitu ya kan. Saya coba tanya dulu. Assalamualaikum. 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 Iya teh sarang nuti mana? Ini mungkin sebuah tubuhnya seperti apa ya? Kalau nggak bisa dijelaskan. Binatang ya? Ini teh naon namina harimau atau napi naon? Karena saya pun maaf teman-teman ya, saya orangnya kagetan gitu kan, karena teman kita yang di sebelah sana juga
itu ada pemasukan juga ya. Karena ini tadi saya coba pengen dipanggilkan semua yang ada di sini. Ini seperti bukan harimau, seperti Assalamualaikum. kayak makhluk Assalamualaikum. cokok atau apa sih dibilangnya ya Om? Apa saya? Sampurasun. Karena dia kukunya mungkin harimau itu agak sedikit beda, tapi ini agak miring gitu ya kan. Kalau untuk seperti ini saya juga kurang paham ya teman-teman ya. Di kawasan itu. Beda. Beda kawasan sana itu. Eta sarang nuti payun benten kawasanana atau napi kumaha. Iya teman-teman, karena jangankan istilah katanya makhluk yang ada, makhluk yang ada pun kalau memang bertentangan dia pasti ada chemistry-nya. Bisa dibilang chemistry-nya suatu ketegangan. Karena berbeda arah bisa di istilah katanya. Tanya saya. Maksudnya dia beda iya. Iya beda. Beda Iya dia ya? beda. Dibilang beda katanya. Beda. Beda kan ya? Beda jadi beda istilah katanya bukan apa ya? Beda wilayah. Beda wilayah, beda istilah katanya kayak model ini punya tempat kita nih, punya tempat kita. Jadi Kayak ini sama-sama ini sebenarnya muasai. sih pengen menjaga gitu teman-teman, sebenarnya pengen menjaga tempat ini, dua-duanya pun pengen menjaga tempat ini gitu. Cuman mungkin karena kebanyakan orang terlalu banyak mensalahgunakan tempat ini, Iya, iya. jadi agak sedikit chemistry orang itu ya kan. Iya, iya. Assalamualaikum. Kita ngomong. Iya teman-teman, karena mungkin seperti binatang ataupun hewan gitu ya kan, agak sedikit kesulitan kita untuk berkomunikasi. Bisa dilihat dari sini pergerakan di sini. Ini mereka menuju tempat yang sama. Bisa dibilang penjagaannya itu mungkin mereka pengen menjaga tempat yang ada di sini gitu. Sama-sama tempat yang di sini, sama-sama satu tujuan, sama-sama satu arah juga. Tapi mungkin beda-beda ya ayah. Bisa dibilang cuman saya teman-teman, saya belum tahu bentuk yang ini tuh seperti yang apa gitu Ipannya. Kalau tadi yang ini saya tidak tahu gitu. Apa ini? Jadi semacam singa. Apa singa atau macan sih bisa dibilang ya? Singa. Jadi kalau yang itu nggak bisa nggak bisa ditanya. Jadi dia nggak menjawab. Cuman yang ini bisa di itu, maksudnya bisa Bisa. ditanya. Kalau yang ini bisa nanya. Tadi pun sempat kita ngomong, sempat kita berkomunikasi. Cuman dikarenakan ada perlawanan dari sebelah pihak, jadi dia ngambil menuju yang ke berlawan itu. Jadi maksudnya itu kumaha itu, maksudnya perebut kekuasaan apa kumaha gitu. Jadi kekuasaan. Awal mulanya itu kumaha bisa biasa dijelaskan teh. Teman-teman, saya kebingungan ya untuk menanya karena berkomunikasi dengan seperti ini itu nggak mudah, benar-benar kita nggak mudah, pertahanan juga nggak mudah ya. Kita cuma menunggu aja yang mana istilah katanya yang mungkin bisa dibilang dia benar-benar suci dijaga tempat ini. Karena dari dua belah pihak pun siap.
Ini bisa dibilang perbedaan arah seperti ini ya teman-teman ya. Bisa menyerang satu sama lain. Jadi makhluk ini lumayan membahayakan ya. Ini membahayakan. Ada yang punya korek nggak? Yang punya korek? Jadi tujuannya juga dia, maksudnya kita juga belum tahu ya, belum tahu tujuannya. Maksudnya kenapa bisa menyerang gitu? Karena tadi Aipan saya sempat berkomunikasi sama Kalau yang yang satu ini lagi, gitu ya kan. Kita lagi asik berkomunikasi tiba-tiba karena ada perlawanan dari sini jadi seolah tempat gue nggak mau dikotorin gitu ya kan. Jadi si Uyut itu nggak terima gitu. Cuman kita nggak tahu ini datangnya dari mana. Oke teman-teman, sambil teman-teman menyaksikan kita atau menonton kita, jangan lupa bila mana teman-teman punya tempat yang benar-benar auranya sangat dalam, itu bisa kalian komen ya di bawah. Insya Allah mudah-mudahan kita juga sehat selalu, bisa mendatangi tempat yang kalian minta di sana. Jangan lupa komen, like, juga subscribe-nya ya. Karena dari satu sama lain nggak mau mengalah ya, nggak mau bener-bener ngelepasin ataupun keluar dari kurungan badan teman saya ini. Dua-duanya sama bertahan, tapi yang mengadakan perlawanan itu cuma satu. Ya teman-teman, coba siapa mau apa istilah katanya menginstal yang satu, kita coba menanyakan yang ini, pasti lama kelamaan bisa berkomunikasi juga. Aipan kemana ya Aipan? Oh Ucik bisa dibantu karena bukan sedikit, saya mah bener-bener takut kalau udah penyerangan kayak ini karena nggak ngerti gitu. Ini juga ada Pak juga dari sini ya. Saya mah istilah katanya kalau udah begini tuh bener-bener bingung, takut juga karena bisa dibilang menyerang fisik mereka. Alhamdulillah yang satu mungkin sudah mengalah atau mengakui bahwa dia sudah benar-benar menyerang gitu kan. Kembali Eyang mengincar atau berbalik badan ke spiritual kita yang asa ya. Kita coba menanyakan yang di sini. Punya nama nggak? Punya nama nggak? Kita ngomong punya nama nggak? Baru tanya langsung. Boleh? Tolong dibilang biar kita tahu ini apa ada dua aliran apa gimana ini. Mas saya bisa Cari lihat terang. dulu. Boleh tahu namanya?
jadi masuk. Assalamualaikum. Siapa nama? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sarang saya. Sarang saya. Yang bahasa punya nama nggak? Aduh nama nggak? Anak buah aing bebeda kain. Kunaon Di dieu. ini naon? Itu kunaon? Bidil sia. Bidil. Kadieu kain. Ngomongan. Cing dong ikut campur. Aing jeung itu. Iya. Iya sayang kak. Iya sayang kak. Yang baik. Giding lah. Giding lah. Sok.